Halo Halo Sumatera Sumatera Utara, Utara. selamat sore pemirsa. Untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Selasa 29 Maret 2022. Kali ini bersama saya Keriawan Sembiring. Dan saya Azifa Zahriani. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Pemirsa, sebanyak 9 unit bangunan semi permanen terdiri dari rumah, ruko, dan rumah makan ludes terbakar. Akibat kebakaran tersebut, 3 orang terluka saat memadamkan api, sementara kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Begitulah detik-detik bangunan semi permanen di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing, Natal yang terbakar sekitar pukul 3 WIB dini hari tadi. Terlihat warga yang berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya tidak bisa meredakan amukan kobaran api dari bangunan rumah yang terbakar. Hanya berselang 1 jam, 9 unit bangunan yang terdiri dari 4 rumah makan, 1 ruko, 2 kedai kelontong, dan 2 rumah warga yang berkonstruksi kayu ini rata dengan tanah. Api baru bisa dipadamkan setelah warga bersama 3 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah daerah Mandailing, Natal berjibaku memadamkan api selama 2 jam. Kejadian kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat peristiwa tersebut 3 warga dilarikan ke puskesmas karena mengalami luka ringan saat ikut serta memadamkan kobaran api. Kebakaran yang menghanguskan 9 unit bangunan rumah ini ditaksir mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Kapolsek Kota Nopan AKP Budi Sihombing membenarkan peristiwa kebakaran yang menghanguskan 9 unit bangunan semi permanen. Sedangkan asal mula api belum dapat dipastikan, namun petugas telah melakukan penyidikan tempat kejadian perkara dan telah membuat garis polis lain di sekitar lokasi kebakaran. Ya pemirsa, 3 unit rumah yang berada di Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun ludes terbakar pada siang kemarin. Peristiwa kebakaran 3 unit rumah yang berada di lokasi padat penduduk ini diketahui akibat dari hubungan arus pendek yang terjadi dari salah satu rumah yang terbakar. Peristiwa kebakaran yang meludeskan sebanyak 3 unit rumah ini diketahui akibat terjadinya hubungan arus pendek dari salah satu rumah milik warga Panggabean yang langsung menimbulkan kobaran api di salah satu ruangan bagian depan rumah. Api yang langsung membesar dan merambat ke bagian atap rumah yang langsung menjalar ke rumah lainnya. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditafsir mencapai ratusan juta rupiah. Salah seorang pemilik rumah yang mengetahui rumahnya terbakar sempat menjerit histeris dan meminta tolong agar barang-barang berharga miliknya diselamatkan. Namun, akibat angin kencang hingga kobaran api yang cepat membesar menghanguskan semua isi rumah. Api baru dapat dipadamkan setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Siantar turun ke lokasi kejadian. Saat berada di lokasi kejadian, Camat Siantar Edward Girsang mengatakan, dugaan sementara kebakaran ini terjadi akibat hubungan arus pendek yang terjadi di salah satu rumah yang terbakar. Korsleting, kebetulan cuaca lagi kemarau, jadi cepat memantik api. Jadi yang saat ini kena ini kira-kira 3 rumah. Kita langsung hubungi pemadam, tidak ada korban jiwa untuk kejadian ini. Dari depan terus memantik, kayaknya di dalam ada juga gas, itu juga kayaknya memantik dia yang besar. Akibat peristiwa kebakaran menghanguskan 3 unit rumah ini, sempat terjadi kemacetan panjang yang berada di ruas jalan provinsi Siantar Perdagangan. Pemirsa, sering menyebabkan kemacetan arus lalu lintas Kota Ekanopan, petugas Satpol PP Kabupaten Labuhan Batu tertibkan lapak pedagang kaki lima dan petugas parkir. Saat razia penertiban ini justru tidak melibatkan Dinas Perhubungan dan Dinas Perdagangan setempat. Petugas Satpol PP Labuhan Batu Utara menertibkan sejumlah dagangan dan lapak pedagang kaki lima dan pemilik toko di sepanjang Kota Ekanopan karena mengabaikan batas badan jalan lintas Sumatera. Razia penertiban ini bertujuan untuk mengatasi kesemrautan tata kota Ekanopan, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, yang menjadi salah satu penyebab sering terjadinya kemacetan kendaraan saat melintas di jalur lalu lintas Kota Ekanopan.
Salah seorang pedagang Rusdi mengakui tidak keberatan pembongkaran tenda di depan tokonya, asalkan petugas Satpol PP juga berlaku adil untuk menertibkan seluruh pedagang yang berjualan di luar jalur yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Maunya penertibannya semua berlaku begitu ya? Nah, kita sebagai masyarakat kan, ya kalau memang bongkar nggak masalah gitu. Saya nggak pernah keberatan. Iya. Saya siap. Tapi semua dong, yang simpel aja. Kepala Bidang Penertiban Umum Satpol PP Maruli Tanjung menjelaskan razia kali ini selain menertibkan lapak sejumlah pedagang yang menjajakan dagangan di luar batas badan jalan, juga menertibkan pedagang kaki lima dan toko yang menjajakan dagangan di sepanjang trotoar dan juga petugas parkir. Saat ini kami lagi mengadakan penertiban, khususnya dari pajak Imprenta Ekanopan hingga kota Ekanopan. Dalam hal penertiban, bagaimana caranya pedagang tidak melampaui batas untuk terlalu jauh ke pasar, ke jalan lintas, untuk tidak terganggunya aktivitas para pengemudi yang melintas di wilayah Ekanopan. Sementara itu pemirsa, Dinas Perhubungan Kabupaten Toba akhirnya menertibkan angkutan kota berplat hitam. Tindakan ini diambil menyusul aksi mogok yang dilakukan puluhan supir angkutan kota akibat maraknya angkutan kota berplat hitam pekan lalu. Keputusan tersebut tertuang dalam diskusi dengan Dinas Perhubungan Samsat Kepolisian Jasara Harja dengan puluhan sopir bersama pengusaha angkutan plat kuning bertempat di kantor Dinas Perhubungan Toba. Perwakilan sopir dan pengusaha angkot plat kuning membeberkan sejumlah keluhan, di antaranya luasnya sejumlah angkot plat hitam beroperasi tanpa merek dan plat yang tidak sesuai peraturan. Akibat masih beroperasinya angkutan kota plat hitam, hal ini jelas mengurangi pendapatan dari supir angkutan umum plat kuning. Salah seorang pengusaha angkutan umum plat kuning, Paris Huta Barat, berharap keluhan mereka segera mendapat tanggapan dari pihak terkait. Namun apabila aspirasi tidak dilanjutkan, maka akan dilakukan aksi mogok dan juga demo susulan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Toba, Tito Siahaan, mengatakan penertiban angkot plat hitam segera dilakukan karena telah beberapa kali menerima keluhan dari para sopir. Namun, karena masa pandemi saat ini membuat koordinasi dengan stakeholder lainnya dalam penertiban menjadi kendala. Sedangkan adanya pertemuan ini, pihak Dinas Perhubungan akan segera berkoordinasi dengan Polres Toba, Samsat, dan stakeholder lainnya untuk melanjutkan penertiban. Razia dalam waktu dekat. Nah, ini khusus plat hitam ini menjadi prioritas kita untuk kita tertibkan dulu. Nanti setelah itu baru kita lakukan juga terhadap plat kuning. Pemirsa, Polres Tanah Karo menindaklanjuti laporan para nasabah Koperasi CO Bahagia atas dugaan penyelewengan atau penggelapan dana dan aset koperasi. Pihak kepolisian melakukan pemeriksaan dan penyidikan, jika terbukti akan ditingkatkan ke penyidikan untuk penetapan tersangka. Perwakilan nasabah Koperasi CU Bahagia Kabupaten Karo telah membuat laporan resmi atau pengaduan dugaan penyelewengan atau penggelapan dana dan aset koperasi. Jumlah nasabah koperasi tersebut sebanyak 13.600 anggota. Pengurus Koperasi CU Bahagia diduga telah melakukan penyelewengan atau penggelapan dana dan aset koperasi untuk kepentingan pribadi. Pihak kepolisian telah menerima laporan kemudian menindaklanjutinya. Kasat Reskrim Polres Tanah Karo AKP JM Napitupulu mengatakan telah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan sementara, meminta keterangan saksi guna mengumpulkan bukti-bukti. Dalam penyelidikan dan pemeriksaan ditemukan bukti-bukti, maka akan ditingkatkan menjadi penyidikan. Jika dalam pemeriksaan pengurus Koperasi CU Bahagia atau saksi lainnya ada bukti penggelapan, akan ditetapkan sebagai tersangka. Nasabah Koperasi CU Bahagia. Untuk laporan ini akan kami tindak lanjuti dan kami saat ini dalam proses penyelidikan terlebih dahulu. Jika kami menemukan alat-alat bukti, sehingga kami akan menaikkan ke tingkat penyidikan. Pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Pemirsa, DPRD Kabupaten Mandailing Natal gelar rapat dengar pendapat bersama masyarakat dari 2 desa dengan perusahaan perkebunan Nusantara 4 dan Forkopimda. Dari hasil RDP ini, DPRD membentuk tim investigasi penyelesaian sengketa lahan perkebunan sawit. Masyarakat desa yang menghadiri RDP dengan DPRD Madinah di Gedung Paripurna DPRD Madinah ini, yakni masyarakat Desa Kampung Kapas 1 dan Desa Batahan 1, Kecamatan Batahan, Kabupaten Madinah. RDP ini dilaksanakan untuk mencari solusi penyelesaian permasalahan sengketa lahan perkebunan antara masyarakat 2 desa dengan perusahaan perkebunan Nusantara atau PTPN 4 yang terus menguasai lahan tersebut. Setelah mendengarkan keluhan dari warga dan jawaban dari perusahaan, serta keterangan dari Forkopimda, rapat dengar pendapat yang langsung dipimpin Ketua DPRD Madinah Erwin Effendi Lubis ini memutuskan membentuk tim investigasi terdiri dari DPRD, Forkopimda, perusahaan, dan warga. Keputusan ini dilakukan untuk mencari solusi penyelesaian sengketa lahan perkebunan yang sudah puluhan tahun menjadi konflik yang berkepanjangan. Ketua DPRD Mandailing Natal, Erwin Effendi Lubis, mengharapkan kedua belah pihak agar sama-sama objektif untuk merumuskan persoalan sengketa lahan ini agar data yang diperlukan dalam melaksanakan investigasi di lapangan ini dapat diperoleh dengan akurat, sehingga persoalan sengketa lahan perkebunan di Kecamatan Batahan ini dapat diselesaikan dengan baik. Adanya komunikasi yang tidak tersambung atau kesepahaman yang tidak sama antara masyarakat sekitar dengan perusahaan. Makanya kita panggil semua pihak, harapan kita semua pihak juga akan objektif untuk mencari solusi yang terbaik. Nah, makanya tadi kita tekankan kepada perusahaan juga harus objektif dan masyarakat juga harus seperti itu. Ya pemirsa, ratusan masyarakat adat Melayu dengan karyawan PTPN 2 Kabupaten Langkat nyaris terlibat bentrok kemarin sore. Permasalahan ini terkait saling klaim atas kepemilikan lahan oleh warga masyarakat adat Melayu dengan pihak perkebunan PTPN 2. Ratusan masyarakat etnis Melayu yang mengatasnamakan masyarakat adat perakyat Pedunggu Berkat Tanah Desa Patumbukan Kampung Durian Slemak, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, menggelar aksi protes dengan mendatangi lahan perkebunan tebu yang diklaim masyarakat sebagai tanah adat mereka sesuai dengan dasar alas hak yang dimiliki. Kedatangan mereka ke lahan perkebunan yang ditanami tebu oleh pihak perkebunan PTPN 2 untuk melakukan dialog dan bersosialisasi ke pihak PTPN terkait lahan yang dikerjakan pihak perkebunan sekaligus menanyakan dasar alas yang hak perkebunan. Sebelumnya persoalan ini sudah berulang kali dilakukan termasuk pertemuan dengan DPRD Langkat dan menghadirkan sejumlah pihak terkait permasalahan sengketa lahan. Menurut masyarakat, tanah ini merupakan tanah adat keturunan suku Melayu yang memiliki alas hak tanah yang jelas. Kami mau bersosialisasi dengan pihak PTP, bahwasanya selama ini ada ketimpangan yang tidak jelas. Masalah HGU, sedangkan kami juga menyatakan berkasan kami ada. Kan gitu, melalui surat-surat yang sejarah yang mempunyai kronologi yang sah. Jadi itulah maka kami ini hari mengadakan orasi ataupun sosialisasi dengan pihak PTP, tapi nampaknya pihak PTP tidak mau merapat. Bahkan kami dijaga nampaknya tidak boleh masuk. Padahal niat kami itu sebenarnya baik, bukan mengadakan anarkis ataupun membuat kerusuhan. Pihak manajer kebun menyarankan kepada masyarakat petani jika ada keliruan dan klaim tanah tersebut merupakan milik dari masyarakat agar menempuh jalur hukum sesuai dengan aturan yang ada dan pihak PTN siap melayani. Kalau mereka merasa ini lahannya, silahkan tempuh jalur hukum. Silahkan dia melaporkan PTPN 2 ke pihak yang berwajib. Nanti kita akan mediasi siapa pemilik sah lahan yang kita tanam tebu ini. Di samping itu, sebenarnya lokasi ini sudah 4 kali kita RDP di kantor DPRD. Dan di situ dihadiri oleh BPN. BPN menyatakan itu HGU sah, HGU yang masih berlaku. Nah, itulah akhirnya di dalam RDP berapa kali itu, sampai dengan sekarang, udah lebih kurang 8 bulan yang lalu itu RDP terakhir, udah nggak ada lagi cerita itu lahan HGU atau enggak. Karena sudah BPN yang menyatakan di dalam RDP tadi. Pihak kepolisian Polres Langkat dan personil TNI yang turun ke lokasi berupaya melakukan mediasi agar tidak terjadi bentrokan antara kedua belah pihak.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Polres Tanah Karo ringkus 5 orang komplotan pencurian kendaraan roda 4 di Kabupaten Karo. Kelima pelaku diamankan dari 3 lokasi yang berbeda. Satuan Reserse Kriminal Polres Tanah Karo berhasil meringkus 5 pelaku pencurian mobil yang beraksi di Brastagi, Kabupaten Karo. Pencurian kendaraan bermotor ini dengan cara merusak pintu mobil. Berdasarkan hasil pemeriksaan di kepolisian, penangkapan kelima pelaku menindaklanjuti laporan korban. Kemudian petugas melakukan penyelidikan dan mengetahui keberadaan mobil hasil curian berada di Kota Medan. Dari informasi kemudian diketahui keberadaan para terduga pelaku. 5 pelaku akhirnya diamankan dari 3 lokasi yang berbeda. Petugas mengamankan 2 orang pelaku yakni FS dan AG beserta barang bukti mobil hasil curian di Medan. Kemudian petugas melakukan pengembangan dan berhasil menangkap 2 pelaku lainnya yakni AB dan RS di Kota Brastagi dan MS di Kota Kabanjahe. Menurut Kanit Resum Satreskrim Polres Tanah Karo, Ibda Ammar Praja Manggala, para pelaku membawa kabur mobil hasil curian ke Kota Medan untuk dijual. Kelima pelaku ditahan di Mapolres Tanah Karo guna pemeriksaan lebih lanjut. Tanah Karo berhasil meringkus 5 pelaku pencurian roda 4 di mana mobil hijet, di mana kita mengambil pelaku di 4 tempat yang berbeda. 3 dari 5 tersangka adalah positif narkoba. Kita ke Tias Selatan, pemirsa. Polres Tias Selatan berhasil mengungkap sejumlah kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah hukumnya sepekan terakhir ini. 3 kasus terbesar adalah perjudian jenis sabung ayam disusul kasus penganiayaan serta peredaran narkoba. Pengungkapan seluruh kasus tersebut dilakukan pihak kepolisian atas dukungan informasi dari masyarakat. Seperti halnya kasus penyakit masyarakat dengan perjudian jenis sabung ayam yang berlangsung di Jalan Baliho Indah Teluk Dalam pada hari Minggu lalu ditindak polisi hingga menetapkan 3 orang tersangka beserta barang bukti berupa 4 ekor ayam jantan petarung dan uang taruhan serta 68 unit kendaraan roda 2 diamankan. Seluruh tersangka dijerat pasal 303 KUH pidana tentang perjudian dengan sanksi penjara maksimal 10 tahun. Kapolres Tias Selatan menyebut aktivitas perjudian di daerah itu telah lama terjadi, bahkan cukup meresahkan warga. Sementara petugas sering terkendala melakukan penangkapan akibat akses menuju TKP yang sulit dijangkau. Merupakan atensi dari Bapak Kapolda Sumut, tidak ada perjudian di wilayah Polda Sumatera Utara. Ya, tolong dijelaskan dan jujur, sudah berapa lama kegiatan ini? Sudah 3 bulan, Pak. Kurang lebih 3 bulan, rekan-rekan. Berarti dari Januari ya? Iya, Pak. 1 minggu berapa kali? 2 kali seminggu. Hari apa aja? Sabtu dan Minggu. Hari Sabtu dan hari Minggu. Ya, kita pisah-pisah aja ya dari ini ya, nggak apa-apa ya. Ya, pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami akan segera kembali. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa Pemirsa, Kapolda Sumatera Utara meresmikan Rumah Sakit Bayangkara tingkat 4 di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Peresmian Rumah Sakit Bayangkara ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan juga Polri.
Kapolda Sumut Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak mengapresiasi pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah mendukung penuh dalam pembangunan gedung Rumah Sakit Bayangkara ini. Peresmian Rumah Sakit Bayangkara tingkat 4 ini dilakukan dengan pendatanganan batu prasasti, penekanan tombol sirene, dan pemotongan pita oleh Kapolda. Setelah diresmikannya, bangunan rumah sakit yang dibangun di atas lahan 4,4 hektar ini dengan 18 kamar bed dengan didampingi Wakapolda dan tamu undangan lainnya meninjau ke setiap ruangan yang ada di Rumah Sakit Batang Toru ini. Insya Allah ini adalah bagian program dari mewujudkan program Bapak Kapolri di bidang Polri mewujudkan presisi khususnya transformasi operasional, memberikan pelayanan kesehatan dan mendukung pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat termasuk anggota Polri. Fasilitas Rumah Sakit Bayangkara tingkat 4 Batang Toru ini terdiri dari 25 fasilitas diantaranya patologi klinik, polikes anak, poli bedah, poli mulut, dan poli GG, penyakit anak, poli kebidanan dan kandungan, USG 3 dan 4 dimensi, dental care unit, dan medical refrigerator, dermatologi, mikroskop binekular, sterilitator. Kapolda Sumatera Utara meninjau percepatan vaksinasi massal di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Akselerasi vaksinasi lansia dan masyarakat umum ini terus digalakkan guna percepatan capaian target vaksinasi di Sumatera Utara dan pembagian 1.000 sembako. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak didampingi Wakapolda Brigjen Pol Dadang Hartanto meninjau langsung pelaksanaan akselerasi vaksinasi massal di Batang Toru, Parsariran, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Dengan ramah dan santun, Kapolda Sumut langsung berdialog dengan masyarakat dan lansia yang sudah selesai divaksin dosis 1, dosis 2, dan dosis 3. Kapolda menyampaikan pencapaian vaksinasi di Sumatera Utara, dosis 1 sudah di angka 93% dan dosis 2 sudah mencapai angka 76%, sedangkan dari 33 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara, 6 kabupaten belum mencapai di angka 70% untuk dosis kedua. Melalui proses akselerasi vaksinasi serentak target minimal 70% dosis 2, vaksinasi Sumut khususnya lansia dapat tercapai dalam waktu dekat, di mana bulan Ramadan sebentar lagi segera tiba. Bagi masyarakat yang sudah selesai divaksin, Kapolda bersama Wakapolda dan Kapolres Tapanuli Selatan membagikan 1.000 sembako kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Kita capaian vaksinasi secara nasional, secara provinsi sudah mencapai 93% dosis 1 dan dosis 2 kita sudah mencapai 76%. Di semua 33 kabupaten, hanya tinggal 6 kabupaten lagi yang belum mencapai 70% dosis keduanya. Saya mohon dukungan masyarakat, kita mempercepat proses vaksinasi ini sebagaimana himbauan pemerintah. Vaksinasi adalah kunci untuk menekan penyebaran pandemi COVID. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara, UNUSU, Dr. Ibnu Affan, Senin siang melantik wisudawan dan wisudawati angkatan ketiga sebanyak 190 lulusan dari 5 fakultas. Lulusan Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara yang dilantik telah membekali ilmu pengetahuan berkualitas, berkarakter, serta berakhlak mulia untuk siap bekerja dan mengabdi kepada bangsa dan negara. Wisuda Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara di Medan dihadiri Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Sumatera Utara, Profesor Ibnu Hajar Damadik, Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Nizar Ali, dan Wakil Bupati Deli Serdang Ali Yusuf. Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara, Dr. Ibnu Affan dalam sambutannya mengatakan, pendidikan berkualitas dari tenaga pendidik terhadap alumni diharapkan mampu berkarya atas landasan spirit dan etika Nahdlatul Ulama, menjadi profesional di bidang profesi, keilmuan, dan keahlian sebagai seorang Nahdiyin. Saya tadi katakan tidak perlu sekolah di universitas yang favorit, tidak perlu punya nilai yang tinggi kalau kita nggak punya karakter. Tetapi kalau kita punya karakter, kita punya kemauan yang kuat, kita punya integritas, ya, skill, pastilah kita akan dipakai oleh masyarakat. Itu yang utama. Apalagi NU merupakan sekolah di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Jadi pendidikan keislaman itu pasti ditekankan lebih kuat lagi. Sebagai wujud apresiasi atas prestasi yang diraih selama mengikuti pendidikan, Rektor UNUSU Dr. Ibnu Affan memberikan penghargaan kepada lulusan terbaik angkatan ketiga tahun 2022.
Pemirsa, guna menghasilkan generasi muda berkualitas dan berkarakter, dibutuhkan nasionalisasi terhadap perguruan tinggi swasta di Indonesia untuk pencapaian menuju kampus unggul. Pencapaian perguruan tinggi unggul mampu meningkatkan sumber daya manusia, pemerataan sarana dan prasarana, sekaligus meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas. Menjadikan perguruan tinggi swasta yang sehat, dikatakan Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah Sumatera Utara, Profesor Ibnu Hajar Damanik, mengharuskan lembaga pendidikan tinggi memiliki kriteria yang harus dipenuhi. Untuk pencapaian perguruan tinggi yang sehat, diantaranya memiliki rasio perbandingan antara dosen dengan peserta didik, tidak adanya konflik yayasan, serta memiliki fasilitas pendidikan berstandar. Penerapan nasionalisasi perguruan tinggi oleh LL Dikti dalam upaya meningkatkan pendidikan unggul di era digitalisasi sehingga peserta didik mampu mengimplementasikan karya ilmiahnya bermanfaat kepada masyarakat. Tercapainya nasionalisasi perguruan tinggi yang baik dan sehat di Sumatera Utara melahirkan alumni berkualitas, berkarakter, dan mampu bersaing di era globalisasi. Nah, kita berharap supaya apa yang menjadi mimpi yang saya sebut tadi, yang namanya pengelolaan untuk mewujudkan kampus unggul, itu menjadi mimpi bersama, komitmen bersama semua warga musuh. Apalagi tentu kita berharap dukungan dari pengurus pusat, ya, PBNU, pengurus wilayah, ya kan. Saya kira kampus akan bisa bergerak lebih cepat untuk bisa mewujudkan kampus yang sama dengan kampus-kampus yang lain, bisa menjadi baik atau sangat baik dan bisa unggul. Guna mendukung pencapaian nasionalisasi perguruan tinggi yang sehat oleh Kementerian Pendidikan Nasional, dibutuhkan peningkatan SDM berkualitas, kurikulum maupun pembelajaran, dan meningkatkan fasilitas sarana serta prasarana kampus sehingga terciptanya transformasi pendidikan. Jadi akan kita sesuaikan dengan kemajuan ilmu dan teknologi, dengan penekanan kepada para dosen agar tidak hanya mampu mengajar, tapi juga bisa melakukan pengabdian kepada masyarakat dan juga penelitian. Nanti penelitian dan hasil pengabdiannya itulah yang diintegrasikan di dalam sistem kurikulum pembelajaran. Nah, inilah yang nanti akan digunakan untuk oleh mahasiswa ketika mereka belajar, sehingga ketika mereka tamat, mereka menjadi orang yang siap pakai. Karena apa? Karena kurikulumnya telah berbasis kepada dunia kerja. Itu yang kita harapkan dalam transformasi pendidikan ini. Tercapainya perguruan tinggi yang sehat secara nasional diharapkan mampu menghasilkan alumni berkarakter dan berkualitas menuju akreditasi yang unggul. Pemirsa, dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan, tradisi punggahan dilakukan umat muslim untuk saling bermaaf-maafan dengan harapan ibadah puasa dapat terlaksanakan dengan penuh keikhlasan. Tradisi punggahan ini biasanya dilakukan dengan makan bersama dengan keluarga dan juga kerabat. Seperti yang dilakukan Jemaah Masjid Hidayatul Ansor, Komplek Rorinata, Desa Sukamaju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, melakukan punggahan atau makan bersama. Suasana penuh keakraban tampak terlihat pada punggahan yang diikuti seluruh jemaah Masjid Hidayatul Ansor. Seluruh jemaat membawa makanan untuk disantap bersama pada tradisi punggahan ini. Dalam tausiah yang disampaikan, Ustadz Bakhtiar Siregar mengajak seluruh umat agar senantiasa bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Lebih lanjut, Ustadz Bakhtiar mengajak seluruh umat muslim untuk saling bermaafan sebelum masuk datangnya bulan suci Ramadan sehingga memiliki keikhlasan hati dalam menjalankan ibadah puasa. Dikatakan, punggahan ini juga dilakukan untuk meningkatkan silaturahmi antara sahabat umat muslim di Komplek Rorinata. Ustadz berpesan agar seluruh jemaat dapat meningkatkan ibadahnya pada bulan suci Ramadan sehingga mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada punggahan ini, Hidayatul Ansor memberikan santunan kepada anak yatim piatu dan juga kaum duafa. Pemirsa, memasuki bulan yang penuh berkah, warga Desa Binjai Bakung, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, menggelar perayaan Isra Miraj di lapangan Gelora Bung Yetno, Desa Binjai Bakung. Warga Binjai Bakung antusias menghadiri acara sekaligus bersilaturahmi jelang bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan yang tinggal menghitung hari ini dimanfaatkan warga Desa Binjai Bakung untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Dalam menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, warga bersama pemerintah Desa Binjai Bakung menggelar peringatan Isra Miraj.
Warga desa Binjai Bakung antusias menghadiri acara Isra Miraj Nabi besar Muhammad SAW. Terlihat mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda hadir memenuhi lapangan. Kepala Desa Topan menyampaikan bahwa kita harus senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa dalam bulan puasa dan dapat terapkan pada bulan-bulan lainnya. Sedangkan kegiatan ini digelar untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah dalam menyambut bulan suci Ramadan. Warga Binjai Bakung harus bekerja sama bahu-membahu untuk membangun desa agar taraf hidup dan kesejahteraan dapat meningkat. Ya, kegiatan hari ini yang kita lakukan adalah Isra dan Miraj sekaligus menyambut bulan puasa untuk Lebaran hari ini. Jadi, adapun yang kami lakukan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini berdampak untuk positif, mudah-mudahan ke depan nanti menjadi suatu peningkatan dalam beragama di desa Binjai Bakung dan membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat yang ada di desa. Setiap tahun, tapi kali ini kami mengadakan suatu Isra Miraj Akbar. Biasanya kami adakan di masjid. Kali ini kita besar karena kita melihat bahwasanya yang kita ambil adalah suatu kepositifan untuk keagamaan Islam. Tokoh agama Ismail Purba mengatakan makna dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nantinya dalam menjalankan ibadah puasa mendapatkan keberkahan. Penceramah Al-Ustadz Arif Habibi Batubara menceritakan kisah perjalanan Isra Mirajnya Nabi Muhammad SAW hingga beliau menjadi tauladan kehidupan di tengah masyarakat. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Utara Herianto mengatakan sebutan hutan sudah melekat sebagai produsen lebah madu. Hal tersebut disampaikannya di hadapan para peserta seminar dan diskusi Asosiasi Perlebahan Indonesia Daerah APIDA Sumatera Utara di Medan kemarin. Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Utara Herianto mengatakan dari sejumlah luas hutan yang ada di Sumatera Utara, hampir sebuah kawasan sangat baik untuk dilakukan ternak lebah madu. Kawasan itu dinilai baik karena banyak jenis tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai bahan pakan tambahan bagi lebah madu tersebut. Pemerintah sangat mendukung dan membuka peluang bagi masyarakat yang ingin berternak madu di kawasan hutan Sumatera Utara. Karena di satu sisi, keberadaan lebah madu juga menguntungkan bagi kelestarian hutan. Herianto berharap melalui seminar dan diskusi bisa menjadi pendamping petugas HPH dan kelompok tani produsen lebah madu, sekaligus menemukan cara mengemas produk lebah madu supaya bisa bersaing dengan pengusaha lebah madu impor. Untuk budidaya lebah madu itu sebenarnya kan tidak spesifik jenis kawasan hutan mana yang bisa. Kalau menurut saya dan juga menurut yang kita lihat itu seluruh kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara ini bisa dijadikan lokasi tempat untuk memelihara lebah madu. Hutan itu ditumbuhi dengan tanaman beragam. Tanaman beragam itu mulai dari yang keras sampai yang perdu. Nah, itu punya bunga semua. Kemudian di situ itu merupakan pakan yang luar biasa untuk lebah madu. Nah, kemarin karena kita punya potensi itu, akhirnya kita punya program pengembangan stuk lebah madu di seluruh KPH yang notabene merupakan pengelola di tingkat tapak pada waktu itu. Akhirnya setelah dilaksanakan kegiatan, rupanya alhamdulillah kelompok yang kita bina tuh sebagian besar cukup berhasil sampai sekarang. Nah, karena cukup berhasil, akhirnya setiap aktivitas kegiatan perlebahan itu arahnya tuh ke kehutanan. Ketua Penyelenggara Seminar dan Diskusi Odik Avandi mengatakan diskusi bertujuan untuk menghimpun pemula atau peternak lebah madu, sehingga apa yang menjadi kendala dan keinginan bisa dirumuskan dalam wadah tersebut. APIDA bisa dimanfaatkan untuk mendorong para anggota supaya bisa bekerja sama dengan kami pihak lain dalam pengembangan budidaya ternak lebah madu. Tujuan lain, bagaimana agar APIDA punya peran dalam meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat. Tujuan utama dari terbentuknya dan pengurus APIDA ini sebenarnya adalah kita untuk menghimpun para pemulia dan peternak lebah yang ada di Sumatera Utara, sehingga nanti di dalam prosesnya kita ingin menghimpun mereka dalam suatu wadah yang akan memperkuat jalannya usaha perlebahan yang dijalankan oleh anggota-anggota kita.
Dan tentu kita akan juga mendorong kepada para pihak lain untuk mengajak bekerja sama dengan kita di APIDA di dalam pengembangan lebah madu. Dan harapan kita sekali lagi melalui acara ini termasuk nanti di dalam pengembangan budidaya lebah madu akan menjadikan perlebahan di Sumut menjadi punya peran yang besar dalam peningkatan ekonomi kreatif masyarakat. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, 5 hari menjelang bulan suci Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Tebing Tinggi mengalami penurunan harga. Penurunan ini diduga akibat adanya daya beli masyarakat yang menurun, serta stok kebutuhan pokok tersebut masih banyak di pasaran. Pantauan berbagai pasar tradisional di Kota Tebing Tinggi, harga berbagai kebutuhan pokok tidak stabil. Bila seminggu lalu mengalami kenaikan yang cukup tinggi, namun 5 hari menjelang Ramadan ada sejumlah kebutuhan pokok yang mengalami penurunan dari Rp2.000 hingga Rp10.000 per kilogramnya. Adapun kebutuhan pokok yang mengalami penurunan yakni cabai merah dan bawang merah. Menurut pedagang, 5 hari jelang puasa, harga malah turun sedikit seperti harga cabai merah sebelumnya dijual Rp48.000 hingga Rp50.000 per kilogram, turun menjadi Rp38 hingga Rp36.000 per kilogramnya. Sedangkan bawang merah sebelumnya dijual Rp32.000 sampai Rp34.000, kini turun menjadi Rp26.000 per kilogramnya. Menjelang bulan suci Ramadan, harga bahan pokok gimana Bang saat ini Bang? Turun semua, saat ini turun semua dia. Untuk cabai merah Bang? Macam variasi ada 38, 32, 34 gitu. Turun juga dia. Semua turun ya? Dengan adanya Pemirsa, warga Kota Tebing Tinggi Senin siang dihebohkan dengan viralnya seekor ikan tampah raksasa berhasil dipancing sejumlah warga di Sungai Padang. Ikan langka dengan bobot lebih dari 65 kg ini sontak menjadi buah bibir di kota tersebut. Inilah detik-detik saat sejumlah warga mengangkat ikan tampah raksasa dari Sungai Padang usai berhasil dipancing. Ikan tampah yang beratnya diperkirakan lebih dari 65 kg ini butuh 5 orang untuk mengangkatnya ke daratan. Ikan langka yang hampir musnah ini berhasil dipancing warga pada Minggu sore di Sungai Padang atau tepatnya Kelurahan Brohol, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Lokasi ini sudah sering dijadikan warga sebagai tempat untuk memancing. Selain untuk hiburan juga karena di lokasi ini warga sering mendapatkan ikan. Dari kejadian tersebut, warga Kota Tebing Tinggi pada Senin siang yang sudah menonton video detik-detik ikan tampah diangkat dari sungai viral dan jadi perbincangan hangat di sudut kota tersebut. Ikan tampah raksasa ini akhirnya dijual seharga Rp700.000 walau sudah sering mendapatkan ikan di Sungai Padang, namun untuk memancing hampir dapat dipastikan ikan ini merupakan yang paling terbesar. Nah, taksirannya 65 kilo, tapi bisa lebih itu. Itu jenis ikan apa Bang? Itu ikan tapa itu Pak. Udah pernah apa selama ini dapat di Sungai Padang ini? Belum pernah lah, baru inilah kalau untuk dimancing baru ini. Setelah itu ikan itu dibawa kemana itu Bang? Dijual atau gimana Bang? Kita jual. Beberapa waktu lalu juga pernah seorang warga atau pemancing mendapatkan ikan besar dengan bobot lebih dari 65 kg dan menjadikan ikan terberat yang didapat warga dari dalam Sungai Padang, Kota Tebing Tinggi.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa, puluhan sepeda motor yang menggunakan knalpot blong pada Minggu malam tadi terjaring razia Satlantas Polres Tebing Tinggi. Langkah penegakan hukum ini dilakukan karena banyaknya laporan masyarakat atas penggunaan knalpot blong yang sudah meresahkan warga. Dari hasil razia, penggunaan knalpot blong didominasi para pelajar. Razia sepeda motor knalpot blong ini dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Tebing Tinggi Polda Sumatera Utara pada Minggu malam, bertempat di Jalan Sutomo atau tepatnya di alun-alun Lapangan Merdeka, Kota Tebing Tinggi. Saat terjaring para pengguna knalpot blong langsung protes, bahkan tak jarang para petugas harus bersih tegang dengan pemilik sepeda motor. Namun dengan sabar petugas memberi perhatian dan pengertian bahwa razia ini dilaksanakan akibat banyaknya laporan warga tentang pengendara yang menggunakan knalpot blong yang sudah meresahkan warga. Menurut Kasat Lantas Polres Tebing Tinggi AKP Dora Rias Majuntak, razia yang dilakukan secara humanis yang terlebih dahulu dilakukan sosialisasi razia yang terjadi menggunakan knalpot blong, langsung dilakukan penahanan sepeda motor dan akan dikeluarkan setelah sepeda motor diganti knalpotnya dengan yang standar. Tepatnya kami lakukan ini adalah upaya untuk menjelang pelaksanaan bulan suci Ramadan. Untuk kendaraan yang sudah kami amankan ada berkisar 17 kendaraan unit. Untuk tindakan selanjutnya mungkin kami akan lakukan penilangan atau tindakan langsung. Razia ini direncanakan akan dilakukan secara rutin guna keterlibatan masyarakat sekaligus warga yang akan melaksanakan ibadah puasa tidak terganggu akan knalpot blong. Dan razia ini ada 39 unit sepeda motor yang terjaring yang kini diamankan di Satlantas Polres Tebing Tinggi. Pemirsa, Satreskrim Tanah Karo mengamankan 2 pelaku pencurian pagar besi kuburan pemakaman umum di Kabanjahe, Kabupaten Karo. 2 pelaku pagar kuburan yang telah menjadi target ditangkap saat melakukan aksinya. Sejumlah pagar besi kuburan hilang di pemakaman umum Kota Jalan Irian, Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo. Terlihat banyak pagar besi kuburan yang mengalami kerusakan dan hilang, terutama pada bagian pintu pagar. Hal ini tentunya meresahkan masyarakat, lalu melaporkan ke Polres Tanah Karo. Dari penyelidikan Satuan Reserse Kriminal Polres Tanah Karo, kemudian menargetkan terduga pelaku dan melakukan pengintaian. Satreskrim Polres Karo akhirnya berhasil mengamankan 2 orang pelaku di lokasi saat beraksi dan mengangkat hasil curian. Dari kedua pelaku, PN dan NM, petugas mengamankan barang bukti potongan pagar besi dan 1 unit mobil kendaraan pelaku. Pelaku pencurian pagar besi ini kerap kali beraksi di pemakaman umum. Kanit Resum Satreskrim Polres Tanah Karo, Ibda Ammar Prajamanggala mengatakan pelaku beraksi pada sore hari. Salah seorang pelaku bertugas merusak pagar besi kuburan dan mengumpulkannya. Pelaku lainnya melakukan penjemputan dengan menggunakan kendaraan roda 4. Barang curian ini dijual di tempat jual beli barang bekas. Diletakkan di salah satu titik TKP, kemudian ditinggalkan oleh kawannya tersebut dan mengerjakan pelaksanaan pencurian besi kuburan tersebut. Kemudian pada pukul 6 sore sudah melaksanakan janji untuk dijemput oleh kawannya. Sementara itu, pemirsa, seorang pria ketahuan saat hendak mencuri kotak infak Masjid Al-Mutakin di Desa Pasar Sore, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang. Aksi pelaku diprogoki oleh Ketua BKM Masjid saat hendak membongkar kotak infak di dalam gudang masjid. Dalam rekaman CCTV masjid terlihat pelaku masuk ke dalam masjid sambil memantau suasana di dalam merasa aman. Kemudian pelaku membawa kotak infak di dalam gudang masjid untuk dibongkar. Namun, belum sempat dibongkar, pengurus masjid datang dan mempergokinya berada di dalam gudang masjid serta menggiringnya keluar dari dalam gudang. Karena geram dengan jawaban serta aksi pelaku, kemudian pengurus masjid menghajarnya. Pelaku berupaya melarikan diri. Warga di sekitar masjid heboh dengan teriakan pencuri oleh pengurus masjid, lalu mengejar pelaku secara beramai-ramai dan setelah dapat warga langsung menghajarnya. Tidak hanya menghajar pelaku, warga juga merusak sepeda motor milik pelaku. Karena aksi pencurian kotak infak di masjid ini sudah kerap terjadi. Kanit Polsek Beringin Ibtu Randi Anugrah menyebutkan pihak kepolisian menerima laporan dari warga ada mengamankan seorang pria yang mencuri kotak infak di Masjid Al-Mutakin dan langsung turun ke lokasi untuk mengamankan pelaku serta kotak infak yang hendak dicurinya.
Berdasarkan hasil penyelidikan kami, memang benar bahwasannya dari hasil CCTV sama keterangan saksi-saksi, si pelaku ini ada upaya untuk membawa kotak infak ke belakang gudang masjid dan berupaya untuk membuka kotak infaknya tersebut. Namun tiba-tiba datang pengurus BKM memergoki si pelaku yang berinisial H. Setelah itu langsung diamankan oleh ketua BKM ini. Untuk proses selanjutnya akan kami dalami lagi, lakukan penyelidikan terhadap si pelaku. Akan kami kembangkan lagi TKP-nya, mana tahu ada nanti TKP lain yang pernah dilakukan. Akibat perbuatannya, pelaku harus merasakan dinginnya lantai penjara dan terancam pasal 363 ayat 1 ke 3E dengan ancaman hukuman penjara selama 7 tahun penjara. Informasi pencurian kotak infak tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Karyawan Sembiring. Dan saya Ziva Zahriadis, kami tetap mengimbau Anda pemirsa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan pakai sabun. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Selamat sore dan sampai jumpa.